Halo Bray, balik lagi bareng gue Suki dari gaptek.id. Sekarang kita bakalan bahas tentang RAM. Kita bakalan kenalan lebih dekat sama yang namanya RAM. Kita bakalan PDKT sama yang namanya RAM. RAM. All about RAM. Mulai dari apa itu RAM, sejarahnya kayak gimana, tipe-tipe RAM itu apa aja, sama pertanyaan banyak orang yang sering ditanyain mengenai RAM. Oke, pertama gue bakalan jelasin dulu apa sih RAM itu. RAM itu artinya Random Access Memory. Dan apa definisi dari Random Access Memory itu? Pertama, kita ambil dari kata random. Yang namanya random berarti acak. Akses itu akses, dan memori itu tempat penyimpanan. Jadi RAM itu adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya diakses secara acak atau tidak tetap. Bingung kan lu? Sama, gue juga bingung. Intinya simpelnya gini, RAM itu beda sama storage, sama hard disk deh contohnya. Kalau hard disk itu kan penyimpanan filenya tetap, jangkanya juga panjang, sedangkan RAM itu ya sementara. Kalau misalkan CPU nyala, RAM baru kerja, RAM baru nyimpen datanya. Sementara kalau storage, PC atau CPU lu mati, dia masih menyimpan data. RAM itu enggak. Simpelnya RAM itu kurang lebih kayak begitu. Untuk kapasitas memori RAM itu cenderung pasti lebih kecil dari storage device. Kalau misalkan storage device itu kan sekarang udah sampai bertera-tera, 1 tera, 2 tera, 3 tera, 4 tera. Kalau RAM belum sampai segitu. Mungkin superkomputer sampai segitu, tapi PC yang biasa kita pakai atau smartphone yang kita pakai belum sampai bertera-tera, masih hitungan gigabyte. 16 GB, 32 GB, atau yang sering orang pakai mungkin sekarang 4 GB. Dan tentunya RAM 2 GB sama RAM 4 GB ya jelas lebih bagus 4 GB. Itu udah pasti, ya kan, karena media penyimpanannya pun lebih besar. Tapi pada suatu titik, jika RAM itu melebihi kapasitas penyimpanannya, prosesnya melebihi kapasitas RAM, itu biasanya CPU bisa mengalihkan menjadi virtual memory yang diambil dari storage device. Terus berarti kalau begitu nggak apa-apa dong pakai RAM 2 GB, terus sisanya ambil dari hard disk untuk virtual memory. Kan hard disk lebih gede, jadi gue ngapain RAM gede-gede bisa pakai virtual memory? Jangan pernah pakai virtual memory, atau jangan sampai keluar yang namanya virtual memory, karena itu mengakibatkan kerusakan pada hardware. Jadi komputer tuh bakalan kehabisan memori, akhirnya dialihin ke sana, ke sini untuk dibuat virtual memory. Dan terutama pasti yang bakalan rusak itu RAM atau hard disk lu. Jadi jangan pernah punya kapasitas RAM yang kecil, atau kebutuhan lu terlalu besar tapi RAM lu kekecilan. Sekarang gue bakalan jelasin jenis-jenis memori RAM yang sekarang banyak dipakai orang itu. RAM itu DDR3, dan yang baru belakangan ini bermunculan itu adalah DDR4. Dan sebelumnya pendahulunya itu ada DDR2, DDR1, dan bahkan SDRAM. Di sini ada yang masih pakai DDR2, atau masih pakai DDR1, atau masih pakai SDRAM. Nah, sejarah perkembangannya RAM sendiri itu, RAM pertama kali ditemukan itu oleh Robert Dennard namanya, diproduksi besar-besaran sama Intel pertama kali yang pakai jenis memori RAM. Itu pada tahun 1968, jauh sebelum PC IBM ditemukan tuh pada tahun 81. Jadi RAM itu udah ada. Di sini nih RAM ini baru mulai dikembangin, diciptakan. Pertama kali RAM itu masih menggunakan voltase sebesar 5 volt dan berjalan pada frekuensi 4,77 MHz. Sementara sekarang itu yang DDR4 itu udah sampai 2133 MHz atau 2,1 GHz. Bener-bener jauh daripada jenis RAM yang paling pertama. Dan DDR itu sendiri artinya double data rate. DDR ini juga pertama kali yang ngeluarin bukan Intel, tapi AMD yang pertama kali ngeluarin. Perusahaan pertama yang ngeluarin motherboard dengan slot RAM DDR. Intel belum pakai DDR, waktu itu masih pakai SDRAM. Arti dari DDR itu adalah double data rate. Dan banyak orang yang suka panik, suka ngeluh karena pas ngelihat frekuensi RAM-nya itu kayak kepotong setengahnya.
Misalkan PC dia PC 800 ya, 800 MHz. Pas dia buka CPU Z, kok frekuensi gue cuma 800 nih, cuma 400. Wah, jangan-jangan RAM gue rusak lagi. Gini. Enggak coy, enggak. DDR itu double data rate. Jadi frekuensi yang ada di CPU Z yang lu lihat itu dikali 2. Jadi yang pakai 1600 itu pasti di CPU Z pasti munculnya 800 doang. Yang pakai 800 MHz pasti munculnya 400 doang. Yang pakai PC 1333 pasti munculnya cuma 600 berapa, 600 sekian. Kayak gitu. Jadi jangan panik. Oke. Jangan panik kalau misalkan frekuensi RAM lu cuman setengahnya. Dan ini adalah pertanyaan yang sering ditanya orang banyak. Apa bedanya RAM yang mahal? Gua kasih contoh Corsair Dominator Platinum deh. Apa bedanya RAM itu sama RAM biasa? Gua kasih contoh Vigen. Apa sih bedanya Corsair Dominator Platinum sama RAM Vigen? Nah, gua kasih tahu sama lu perbedaan dari Corsair Dominator Platinum sama RAM standar seperti Vigen. Oke, gua ngambil contoh dari RAM yang mahal-mahal itu, yang branded adalah Corsair Dominator Platinum. Apa kelebihan dari RAM yang harganya cenderung mahal dan berbranded dan bentuknya sendiri keren itu? Apa kelebihannya? Pertama, yang kelebihan dari Corsair Dominator Platinum series itu merupakan kasta tertinggi memori Corsair. Dia itu istilahnya bisa dibilang raja dari RAM-nya untuk di merek Corsair itu bisa gue bilang the most expensive RAM. Sehingga tuh lu tuh kalau ngelihat itu, atau kalau lu ngebeli RAM itu tuh jadi wah anjas. Nah, tapi bukan itu sebenarnya kelebihannya. Kelebihan yang gua telusurin ya. Dengan lu membeli RAM ini, dengan lu membeli Corsair Dominator Platinum misalkan, lu itu bisa dengan mudah untuk overclocking tanpa perlu khawatir mainin clocknya atau segala macam, instan, bisa melalui software juga mungkin kalau ada drivernya. Dan yang kedua itu desain eksterior dari RAM yang mahal ini juga eksklusif pasti di bungkusnya. Heatsinknya itu kalau Corsair itu biasanya dinamain Corsair Dual Pad Heat Exchange Technology. Ya pokoknya intinya heatsink itu, selain heatsink yang dipakai di RAM mahal itu, selain mewah ada fungsinya juga. Yang pertama jelas fungsinya ya buat nahan panas. Terus kelebihannya juga dari sini lu bisa ngelihat suhu temperatur dari RAM lu sendiri melalui softwarenya. Kalau Corsair tuh softwarenya Corsair Link Dashboard, Utility itulah pokoknya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kemampuannya itu lebih pada ke overclocking. Jadi dari segi performance tanpa di overclock udah lebih lewat daripada RAM biasa. Dan lu bisa overclocking secara instan dengan RAM yang mahal ini. Banyak nilai plusnya untuk overclocking jadinya untuk RAM yang kayak gini. Nah, itu tadi penjelasan gua tentang RAM yang agak mahal, yang gua ambil contohnya dari Corsair Dominator Platinum. Kalau misalkan memang ada yang kurang, lu bisa komen di bawah sini, dia nggak apa-apa. Gue juga kan sama-sama belajar, kita kan sama-sama belajar, ya kan. Dan sekarang gua bakal jelasin RAM yang standar-standar aja. Gue ambil contoh dari Vigen, dan RAM yang paling banyak dipakai orang. Bisa dibilang ini RAM sejuta umat. Vigen, apa sih nilai lebih dari Vigen? Kalau misalkan memang RAM yang mahal tadi udah banyak nilai lebihnya, dari kemasan, overclocking, bla 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 bla. Lalu apa kelebihan dari Vigen ini? Pertama, after sales-nya bray. Vigen punya garansi lifetime. Lu bisa tukar kapan aja pas lagi rusak itu. Jadi ini RAM yang bener-bener cocok dipakai untuk kebutuhan komputer atau PC yang standar-standar aja. Misalkan buat office, buat gaming ringan juga masih nggak masalah. Intinya kalau misalkan nggak overclocking amat sih masih nggak masalah deh pakai Vigen, gua rasa. Toh kalau rusak lu bisa tukar baru. Itu kelebihan dari Vigen. Terus Vigen kok nggak dapat heatsink? Ya kagak dapet. Lu beli aja murah, masa mau dapat heatsink? Tapi ini juga bisa jadi kelebihan. Kenapa?
Kalau misalkan lu mau overclocking di VGAN, lu bisa beli custom heatsink buat dipakein di VGAN. Jangan salah, VGAN itu bisa di overclock juga, tapi dengan ilmu yang expert. Kalau lu jago overclocking, mainin di VGAN pun VGAN bisa jadi RAM kenceng. Hati-hati lu. Tapi karena gua bukan expert di bidang overclocking, gua juga nggak ngerti amat tentang overclocking, jadi ya gua nggak perlu overclocking VGAN daripada gua buang-buang duit. Nah itu dia tadi penjelasan tentang RAM, mulai dari apa itu RAM, terus sejarahnya kayak gimana, tipe-tipenya apa, banyak banget lagi tipe-tipenya, terus apa perbedaannya RAM mahal sama RAM murah. Ya pokoknya itulah RAM. Kita udah kenalan sama yang namanya RAM. Pada video berikutnya mungkin gue bakal ngenalin yang namanya VGA, mulai dari sejarah-sejarahnya dan lain-lain, dan prosesor apa segala macam. Semuanya bakalan gue kasih tahu di gaptek.id. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe channel gaptek.id. Jangan lupa juga untuk di like, untuk di komen, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen atau follow ASFM dari gaptek.id, yaitu gaptek_id. Oke, ada di sini nanti. So, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.